Aktivis buruh Marsina sudah ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada Senin 10 November. Marsina merupakan aktivis buruh yang ditemukan tewas pada 8 Mei 1993 di sebuah rumah kosong oleh anak-anak yang tengah bermain. Jasad Marsina ditemukan dalam kondisi mengenaskan hingga di awal sempat dikira orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Marsina diduga dibunuh karena aktivitasnya yang kerap membela kaum buruh, terutama saat menuntut hak-hak buruh pabrik pembuatan arloji PT Catur Putra Surya atau CPS. Marsina pun berhasil menghimpun buruh untuk melakukan aksi mogok kerja hingga 11 dari 12 tuntutan yang diajukan dikabulkan. Terkabulnya hasil perundingan tersebut tertuang dalam surat persetujuan bersama. Dimuat situs LBH Kontras Surabaya pada 5 Mei 1993, 13 buruh dipanggil oleh Kodim 0816 Sidoarjo dan memaksa mereka untuk mengundurkan diri dari PT CPS dengan alasan sudah tidak dibutuhkan lagi oleh perusahaan. Ke-13 buruh itu menolak, namun penolakan bukanlah kata yang ingin didengar Kodim 0816 Sidoarjo. Mereka yang menolak terus mendapatkan intimidasi dan tindakan represif. Mereka akhirnya terpaksa menandatangani surat pengunduran diri yang telah disiapkan petugas Kodim 0816 Sidoarjo. Ke-13 buruh itu juga dipaksa untuk mengisi formulir yang menanyakan identitas keluarga, pendidikan hingga sikap mereka terhadap Partai Komunis Indonesia atau PKI. Uang pesangon juga diberikan kepada 13 buruh tersebut tanpa melalui prosedur resmi. Mendengar adanya pemanggilan Kodim 0816 Sidoarjo terhadap 13 rekan kerjanya, Marsina menulis sepucuk surat untuk teman-teman buruhnya tersebut yang berisi petunjuk menjawab interogasi. Perempuan kelahiran 10 April 1969 itu juga berikrar di hadapan rekan-rekannya kalau mereka diancam akan dimeja hijaukan oleh Kodim, maka Marsina akan membawa persoalan ini kepada pamannya di Kejaksaan Surabaya. Pada hari yang sama 5 Mei 1994, Marsina bersama seorang rekannya melayangkan surat protes kepada PT CPS yang diterima oleh pihak keamanan pabrik. Setelah itu pada malam harinya mereka pulang dan menyempatkan untuk berkunjung ke kediaman temannya. Namun usai pertemuan di malam itu pukul 10 malam, Marsina pergi entah kemana dan menjadi yang terakhir kali bagi rekan-rekannya untuk melihat sosok perempuan itu. Hingga jasad Marsina ditemukan di sebuah rumah kosong dengan kondisi mengenaskan. Kematian Marsina menjadi sorotan publik saat itu hingga Presiden Soeharto turun tangan. Selama penyelidikan, 8 pegawai PT CPS sempat dijadikan kambing hitam. Mereka juga sempat diintimidasi militer agar mau mengakui perbuatan kriminal terhadap aktivis buruh tersebut. Di pengadilan, Yudi Susanto divonis 17 tahun penjara, sedangkan sejumlah stafnya yang lain dihukum berkisar 4 hingga 12 tahun. Namun mereka naik banding ke pengadilan tinggi dan Yudi Susanto dinyatakan bebas. Tidak terima menjadi kambing hitam, para terdakwa mengajukan banding pada Mei 1994. Dalam proses selanjutnya pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia membebaskan para terdakwa dari segala dakwaan atau bebas murni. Putusan Mahkamah Agung RI itu setidaknya telah menimbulkan ketidakpuasan sejumlah pihak sehingga muncul tuduhan bahwa penyelidikan kasus ini adalah direkayasa. Pengusutan kasus Marsina pun terkatung-katung selama Orde Baru, tepatnya dari tahun 1994 hingga Orde Baru runtuh. Presiden keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur kembali mengulik kasus Marsina. Gus Dur perintahkan Komnas HAM untuk penyelidikan awal melihat ada indikasi keterlibatan 3 anggota militer dan seorang sipil dalam kasus pembunuhan Marsina. Pada tahun 2000 kasus Marsina dibuka lagi. DNA Marsina yang diperiksa di Australia sudah diserahkan ke Puslap 4 dan hasilnya DNA tersebut sama dengan bercak darah Marsina yang ditemukan di rumah Direktur PT CPS Yudi Susanto. Akan tetapi hasilnya berbeda dengan hasil tes DNA yang dilakukan oleh Mabes Polri. Tahun 2002, Presiden Megawati Soekarno Putri menyetujui rencana Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM untuk mengusut kasus Marsina. Awal bulan Mei 2002, sidang pleno Komnas HAM telah memutuskan akan membuka kembali kasus Marsina, seorang buruh PT Catur Putra Surya di Surabaya yang dibunuh oleh sekelompok orang tak dikenal. Alasan Komnas HAM membuka kembali kasus ini adalah ditemukannya bukti-bukti baru yang sebelumnya tidak muncul. Namun sampai saat ini, 32 tahun berlalu, tidak satupun pembunuh Marsina diketahui dan diadili. Bahkan sampai Marsina ditetapkan menjadi pahlawan nasional oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada 10 November lalu, pembunuh Marsina belum diketahui keberadaannya. Hal itu pun mengganjal hati para buruh. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, mengatakan akan mendorong untuk kembali mengusut kasus pembunuh aktivis buruh Marsina. Buruh akan kembali mendorong pengusutan setelah Marsina mendapatkan gelar pahlawan nasional oleh Presiden Prabowo Subianto. Jangan lupa subscribe ya.